Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin Abdillah. Amma ba'du. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya akan mengulas tentang fenomena gaib yang sebenarnya banyak sekali dialami oleh saudara-saudara atau kawan-kawan kita, cuman tidak tahu atau mungkin belum tahu bahwa apa yang dialaminya itu adalah fenomena atau gangguan gaib. Lebih spesifik lagi, saya akan membahas tentang kasus atau fenomena dicintai jin. Kasus dicintai jin ini banyak sekali saya temukan di kasus-kasus yang sering datang ke tempat saya, dan mereka kebanyakan menganggap saya disantet, saya diguna-guna oleh mantan suami, oleh mantan pacar dan sebagainya. Padahal ketika terjadi atau dilakukan pengecekan ternyata tidak seperti itu. Nah, kasus dicintai jin ini sebenarnya mudah sekali untuk ngecek atau untuk mengetahui seperti apa ciri-cirinya, gejala-gejalanya, terus dampak efeknya. Itu sebenarnya bisa saudara-saudara sekalian ini bisa dipraktekkan atau dicek mandiri lah bahasanya. Oke, langsung saja kita masuk ke ciri-ciri. Ciri-ciri orang yang dicintai jin itu yang paling banyak dan tidak bisa dipungkiri, itu garis besarnya ada 3. Yang pertama itu kalau sholat sering lupa bilangan rakaat sholat. Kalau dalam bahasa anunya itu was-was. Jadi ketika sholat itu terjadi was-was. Misalnya sholat zuhur baru dapat 4 rakaat, baru dapat 2 rakaat atau 3 rakaat, itu was-was. Saya sudah dapat 2 rakaat atau 3 rakaat ya. Itu dalam sholat terjadi seperti itu. Nah, kalau tidak paham, padahal ini adalah ciri gejala-gejala yang ada bahwa diri atau kita itu ada gangguan gaib. Nah, kalau sudah mengalami gejala was-was dalam sholat ini, itu kita perlu waspada. Nah, yang kedua, orang yang dicintai jin, entah itu laki-laki ataupun perempuan, itu kalau tidur itu sering bermimpi bertemu dengan lawan jenis. Nah, lawan jenis ini tidak hanya orang yang dikenal saja, bahkan orang yang tidak dikenal, bahkan orang yang terdekat, bahkan suami sendiri pun kalau itu sering hadir dalam mimpi. Dengan catatan tadi ya, ada ciri yang pertama tadi. Kalau yang kedua itu yang mengikutinya, biasanya kalau tidur sering bermimpi bertemu dengan lawan jenis. Bertemu dengan lawan jenis ini sudah menjadi ciri yang harus kita tingkatkan kewaspadaan kita. Sering bermimpi bertemu dengan lawan jenis. Bahkan kalau sudah tingkat yang sudah kronis atau sudah berat, dicintai jin ini, itu sampai terjadi berhubungan badan dalam mimpinya. Nah, kalau 2 ini sudah ada, ini wajib waspada, harus segera ditangani. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu kalau wanita itu mempunyai penyakit atau keluhan keputihan yang parah. Nah, ini walaupun secara medis bisa dikatakan mungkin kecapean, mungkin stres, atau mungkin kotor dan sebagainya, itu ya bisa. Tapi kalau kita melihatnya dari sisi gaib, orang yang punya keluhan keputihan atau pektai yang sudah menaun, sudah diobati dengan herbal ini, sudah diobati dengan obat ini dan sebagainya, tapi kok tetap saja
Kalau 2 ciri ini sudah ada ditambah 3, nah yang ketiga ini, maka sudah bisa dikatakan 85% Anda mempunyai kasus gangguan gaib dicintai jin. Ini harus waspada untuk kaum wanita. Kenapa? Karena kebanyakan yang saya temui itu untuk wanita-wanita, walaupun dia sudah beristri, itu ternyata ada kasus dicintai jin. Nah, kalau ciri 3 ini sudah ada, biasanya dampak yang ditimbulkan itu sangat kompleks sekali. Dampak yang ditimbulkan itu sangat kompleks sekali. Saya sebutkan, silakan nanti digeragapi sendiri. Yang pertama, orang atau wanita, gadis itu susah mendapatkan jodoh. Nah, ini kasus yang sering sekali saya temui. Sudah banyak sekali saya menangani kasus-kasus wanita, gadis yang susah mendapatkan jodoh. Padahal kalau secara fisik dia cantik, secara fisik dia tidak cacat. Tapi kenapa? Kalau dia berpacaran sering putus, kalau dia sudah bertunangan pun bubar di tengah jalan dengan masalah-masalah sebenarnya sepele. Nah, ini dampak yang pertama. Terus ada lagi, kalau orang yang sudah berkeluarga itu terjadinya kasus susah punya keturunan. Padahal cek secara medis perempuannya sehat, suaminya laki-lakinya sehat. Tapi kenapa? Belum juga bisa mendapatkan keturunan. Nah, ini perlu waspada. Terus yang ketiga, ada juga saya temui kasus di mana hubungan keluarga ketika dia mau melakukan kewajiban sebagai suami atau sebagai istri, itu ketika akan berhubungan badan itu tiba-tiba gairah seksualnya itu menurun. Gairah seksualnya itu menurun drastis tanpa ada penyebab yang pasti. Nah, ini. Terus ada juga ketika akan berhubungan badan, ketika laki-laki ini akan melakukan penetrasi, maaf ini bahasanya agak penetrasi, tiba-tiba Mr. P atau alat kejantanannya ini lemas di tengah jalan. Nah, ini banyak sekali kasus-kasus yang saya temui. Mereka kebanyakan akan berpikir, saya disantet, saya diguna-guna, saya diserang orang dan sebagainya, tanpa melakukan pengecekan yang detail. Akhirnya disamaratakan atau kalau bahasa Jawanya itu diserambau ya. Kasus gaib diserambau ya susah itu. Nah, dampak ini yang sering saya temui di pasien-pasien saya atau tamu-tamu yang datang ke tempat saya. Sebenarnya ini bukan kasus atau fenomena gaib yang berat, enggak. Sebenarnya sampean sendiri, saudara-saudara dimanapun Anda berada itu bisa menangani dengan cara mandiri. Nanti akan saya ulas, akan saya berikan trik-trik atau tip-tipnya, dan bisa dilakukan kalau sampean benar-benar punya keyakinan, niat dengan pelakunya, itu pasti bisa diatasi. Oke, selanjutnya ciri-ciri sudah, dampak yang ditimbulkan sudah. Sekarang bagaimana cara sebelum ke penanganan? Tadi kan sudah ciri-ciri tadi sudah menunjukkan 85%. Nah, yang 15% untuk lebih yakin lagi bahwa itu memang benar-benar kasus gaib, ada pengecekannya. Nah, manusia, dalam tubuh manusia itu ada titik gaib. Nah, ini silakan yang mau percaya silakan, yang enggak masalah. Yang penting nanti kalau sudah jenengan praktekkan sendiri baru iya ternyata iya. Ada titik gaib untuk menunjukkan bahwa kita ada gangguan gaib atau tidak. Dalam hal ini kasus dicintai jin.
bukan santet, bukan sihir atau guna-guna, bukan, tapi lebih ke dicintai jin. Kalau orang yang dicintai jin itu ada titik gaib. Nah, titik gaib itu di jari manis sebelah kiri. Nah, di jari manis sebelah kiri itu cara pengecekannya seperti apa? Panjenengan semua pakai jempol atau ibu jari dan jari telunjuk ini pepetkan ke pangkal jari manis ini. Terus tekan agak keras, bacakan doanya. Nah, doanya seperti apa? Doanya kalau saya yakin banyak yang sudah tahu. Doanya itu namanya doa kalimah tamah. Nah, doa kalimah tamah ini bisa kita untuk mengecek apakah diri kita punya gangguan gaib atau tidak. Seperti apa bunyinya? Nah, sambil jenengan tekan, ditekan agak keras, pepetkan ke pangkal jarinya, jenengan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu binurillah wa biwajhil karim wa bikalimatin tammatin lati la yujawizuhunna barrun wa la fajrun min syarri ma khalaq wa dara'a wa bara'a wa min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min dawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruqu bi khairi ya arhamar rahimin. Nah, itu dua kalimat tamah namanya, sambil ditekan dibacakan 3 kali sampai 7 kali. Jenengan rasakan. Apakah bisa Mas kalau dicek mandiri bisa enggak? Bisa. Meskipun kita baca sendiri, kita tekan sendiri, itu bisa. Atau mungkin ada saudara, keluarga yang punya kasus yang seperti saya sebutkan tadi, jangan cek saja seperti itu. Terus ciri-cirinya, kalau ada gangguan gaib, itu yang paling jelas, yang paling pasti ketika ditekan titik gaib ini, itu akan merasakan kesakitan yang tak tertahankan. Padahal kalau orang yang tidak punya gangguan gaib ditekan sekeras apapun ya bisa ditahan. Tapi kalau punya gangguan gaib dicintai jin tadi, ditekan meskipun tidak keras banget, itu akan sakit banget, akan terasa sakit. Itu. Terus orang yang ditekan atau kita ketika dibacakan ayat tadi dengan ditekan titik gaib, itu nanti kita biasanya satu merasa merinding. Yang kedua, itu tiba-tiba mual, terus bisa juga pusing. Nah, kalau ada kasus-kasus yang aneh, artinya rasa-rasa yang aneh ketika kita dicek tadi, itu kan seharusnya tidak ada. Seharusnya ketika kita membacakan doa, itu kan doa kalimat tamah. Tapi kalau kita dibacakan doa itu, kalau ada gangguan gaibnya pasti akan terjadi hal-hal yang aneh. Nah, ini berarti kalau ada, otomatis yang tadi ciri-ciri yang 3 tadi sudah saya sebutkan, terus ditambah dengan titik gaib ini dan ternyata ada, maka Anda sudah positif terkena kasus gangguan gaib, yaitu dicintai jin. Nah, kalau sudah ada ciri-cirinya sudah kita sebutkan, dampaknya sudah, terus tadi pengecekan untuk menguatkan pengecekan kita. Berarti kalau sudah positif, bagaimana cara mengatasinya atau penanganannya? Yang paling awal untuk mengurangi dampak dari kasus gangguan jin dicintai jin ini, yang paling jelas dan paling pasti, satu, kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk orang Islam ya. Kita harus menambah rasa ketakwaan iman kita, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau mau tidur kita baca doa, kalau sholat
habis sholat kita baca doa. Sholat jangan ditinggal, sholatnya 5 waktu itu penting, karena itu satu wajib. Terus tambahi dengan sunnahnya, itu yang pertama. Yang kedua, jenengan buat garam untuk mandi. Artinya garamnya didoakan, bukan membuat garam kayak petani-petani garam di laut, itu bukan. Artinya jenengan nyari garam terus didoakan. Garamnya bukan garam sembarang. Nah, ya sebenarnya sih bisa, tapi lebih baik biasanya saya menggunakan garam krosok. Kalau di sini namanya garam krosok, nggak tahu kalau di tempat jenengan itu. Garam yang kristalnya atau butirannya itu besar-besar. Atau bahannya ini. Yang kedua, cari bubuk garu. Nah, bubuk garu gitu. 2 bahan ini sudah cukup. Kalau lebih baik lagi itu kalau ada daun bidara. Nah, ini lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya daun bidara tidak ada, bubuk garu sama garam. Nah, kalau bubuk garunya nggak ada, masusan gimana? Pakai garam tok bisa, tidak masalah. Okay. Gampang kan? Pakai garam tok bisa. Nah, garam ini kita doakan. Doanya apa? Ya tadi, kalimat tamat tadi. Ditambahi dengan Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, ayat kursi 7 kali, tambahkan doa kalimat tamah bisa 7 kali, 11 kali atau 21 kali. Nah, terus setiap kali kita baca doa atau surat-surat tadi, tiupkan di garam tadi. Habis itu nanti dicampurkan ke air hangat 1 sendok atau 3 sendok nanti buat mandi. Setiap pagi atau setiap sore. Pagi sama sore lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah mengalami gangguan gaib dicintai jin yang seperti susah punya keturunan, susah dapat jodoh, hubungan selalu gagal terus mungkin merasa diguna-guna, itu juga bisa sebenarnya. Tapi ada tambahan doa. Nanti kita bahas lagi di video selanjutnya. Sementara untuk kasus gangguan gaib yang dampaknya atau apanya susah punya keturunan, susah punya jodoh, sering bubar hubungan walaupun sudah serius, sering mengalami gangguan di waktu berhubungan suami istri. Nah, ini yang mengalaminya harus membaca doa kalimat tamah tadi. Waktunya kapan, Mas? Nah, terus hitungannya berapa? Waktunya jenengan baca saja habis maghrib. Setelah jenengan sholat maghrib, membaca wirid-wirid yang sudah biasa diwirid, tadi dizikirkan, doa, terus jenengan baca kalimat tamah 100 kali saja sudah cukup. Nah, nanti biasanya efek yang terjadi ketika jenengan membaca kalimat tamah 100 kali, itu nanti pusing, mual, muntah, terus ngantuk, bahkan sampai malasnya tidak ketulungan. Malas banget mau mengamalkan itu, hawanya malas banget. Tapi ini adalah gangguan-gangguan dari jinnya itu. Jenengan harus lawan, harus kuat. Titikannya apa? Titikannya atau cirinya ketika kita sudah berhasil mengeluarkan jin itu dari dalam tubuh kita, nanti di tempat jenengan wirid, di tempat sama membaca doa kalimat tamah 100 kali dalam hitungan berapa hari gitu, atau bahkan tidak di tempat wiridnya, atau mungkin di tempat tidur, atau mungkin di sekitar dalam rumah jenengan, itu akan ditemukan ular sebesar jari telunjuk lah biasanya. Tapi kadang ada yang lebih besar. Kalau lebih besar ada yang lebih kecil. Anehnya ular itu tidak gerak, dia hanya diam. Nah, ketika ular ini sudah keluar, jenengan bunuh ular tadi. Tapi tidak sembarangan cara untuk membunuhnya. Bunuhnya dengan sapu gerang kalau bahasa Jawa. Sapu gerang itu sapu lidi yang sudah pendek karena terlalu lama dipakai. Nah, itu namanya sapu gerang. Ketika ular itu ada, bacakan dulu doanya. Unasidukum billahdilladzi yakhadahu alaikum Sulaiman ang takhruju wa tarhalu min baitina. Unasidukumullah ang takhruju wa la tu'tu ahadan wa tarhalu min baitina. Ulangi 3 kali sambil diusir. Kalau diusir dia pergi, jangan dibunuh. Tapi kalau dibacakan doa itu, diusir, dia diam saja. Lah, pasti ku sampan pateni ae.
Saman gebuk atau saman pukul pakai sapu gerang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Kalau ular itu sudah keluar dan jenengan bunuh, insya Allah kasus dicintai jin ini selesai. Jenengan insya Allah sudah sembuh. Nah, demikianlah video saya untuk kali ini. Kalau ada pertanyaan atau mungkin punya kasus yang saya ulas, mau tanya-tanya silakan nanti jenengan tulis di komen saja. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan di-share. Minta bantuan di-share, siapa tahu ada saudara, kawan punya kasus yang seperti ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.